mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film kesukaan saya ini Tapi Bohong dibuka dengan seorang wanita bernama Ratna yang baru aja film ini dimulai. Ia pun sudah dibuat klepek-klepek alias patah hati karena melihat pacarnya yaitu Udil sedang selingkuh dengan wanita lain sambil mencaplok es Kiko. Melihat Ratna, Udil pun langsung menggeber motornya hingga tak sengaja kesliding sebuah trotoar dan ia pun langsung mental. Bentar, itu gigi copot ya? Coba deh lihat mulutnya. Nah, tuh, copot kan? Seperti biasa, hanya bermodalkan 2 jari saja, si figuran yang soto ini langsung menyatakan ini cewek meninggal dunia. Yaelah, nggak ada darah sama sekali, bisa-bisanya meninggal. Sementara itu, saat Udil dibawa ke rumah sakit tanpa secuil darah di tangannya karena kecelakaan, bisa-bisanya dokter kematian ini bilang kalau tangan Udil harus diamputasi. Kedua tangan Anda harus diamputasi. Dah lah, film apaan coba nih, gampang bet dah jadi cacat. Nah, beberapa minggu setelahnya, karena mengetahui pacarnya sekarang CCD, Ratna pun sampai nggak niat makan karena seharusnya beberapa minggu lagi ia menikah. Tapi karena begundal ini selingkuh, Ratna pun harus membatalkan pernikahannya. Kala itu datanglah si Udil ke rumah Ratna, dan kini penampilan Udil pun seperti ini. Buset, kayak patung manekin. Disclaimer. Di video ini nggak ada maksud menghina fisik orang-orang di luar sana, jadi jangan baper ya guys ya. Karena kita cuman fokus ke si Udil dengan cacat, ya kalian taulah dibuat-buat gini. Saat itu kedatangan Udil cuman mau minta maaf dan pengen balikan sama Ratna. Yaelah Kang selingkuh. Namun Ratna menolak karena Udil udah mengulti hatinya. Setelah penolakan itu, keesokan harinya Udil pun kembali ke tempat kerjanya. Tapi sayangnya karena kedua tangan Udil sekarang sudah di-delete dari kehidupan, baru aja mau masuk ketemu si bos, si Udil ikut-ikutan juga di-delete dari perusahaan. Alias Udil dipecat. Ketika di perjalanan, Udil pun mulai pasrah dengan kondisinya sampai sempat berniat mengwastetkan dirinya sendiri, tapi ia lebih memutuskan untuk meng-shootdown dirinya saja. Ketika bangun, ia pun kelepek-kelepek seperti ikan di rumah sakit. Karena mengira dirinya sudah mati, tapi tahu-taunya masih bernafas. Yaelah, kelihatan bet dah, tuh tangannya di dalam. Saat waktunya makan, bukannya membantu si Udil untuk makan, tapi ini dokter malah membuat sebuah atraksi yang tentunya merepotkan si Udil. Udahlah, mau ketawa takut dosa. Dan tak sampai di sana saja, Udil juga diajarkan menulis menggunakan mulutnya yang padahal tidak berguna sekali bagi si Udil. Namun setelah menjalankan semua latihan dari si dokter kematian ini, Udil pun akhirnya bisa makan menggunakan kaki. Tapi bohong. Lah kok ngamuk? Merasa gagal dengan ajar-ajaran si dokter kematian, Udil pun lagi-lagi berniat untuk pindah alam. Tapi beroja hendak pindah alam, datanglah Pak Ustadz dan tara, itu tangan kok keluar Dil. Lu dikasih tangan malah pura-pura gak punya tangan. Udil. Setelah disadarkan oleh Pak Ustadz, Udil pun lalu diajak datang ke masjid untuk mengajak Udil sholat bareng. Dan setelah selesai sholat itulah otak Udil mulai ada secercah harapan, ditambah Pak Ustadz memberikan ceramah no jutsunya, hingga otak Udil yang awalnya keliengan mulai bisa lurus lagi. Kala itu Pak Ustadz pun memberikan peluang kerja untuk si Udil sebagai guru ngaji, dan itu pun boleh dilakukan si Udil sore ini. Nah, ketika sore harinya, mulailah Udil mengajar para bocil ML ini. Kok tangan kakak kok nggak ada? Tuh kan, kenapa cocok dibilang banget nih bocil ML. Saat akan mengajar ngaji, bertemulah ia dengan adik dari Ratna, kita sebut saja Dennis karena nantinya ia akan menjadi beban. Lalu mulailah acara mengajian itu dilakukan. Ketika si Dennis sampai di rumah, mulailah dengan cangkem seperti tawa ini, ia bilang bahwa Udil jadi guru ngaji si Dennis. Itu pun sampai membuat Ratna dan bapaknya mulai terheran-heran. Apa mungkin karena aku masih cinta ya? Asik, keselak mic clip on lagi nih pemain. Keesokan harinya pulang dari sholat, Ratna pun dikenalkan oleh begundal bernama Dito karena ayahnya berharap si Dito bisa melupakan si Udil. Si Ratna melupakan si Udil. Oh iya, mau minum apa? Es Kiko aja. Tapi karena es Kiko di warung teh Yuli habis, Ratna pun akhirnya hanya mengambilkan air putih. Dan itu pun membuat ayahnya marah karena sang ayah tak bisa selebrasi dengan mengatakan, Kiko, enak tahu. Dan karena ayahnya marah itu juga, si Ratna pun akhirnya nangis di pojokan. Cengeng bet dah. Di samping itu terlihatlah si Udil yang sedang sholat, tapi anehnya,
Bukannya sebelum sholat harus wudhu dulu kan ya? Nah ini si Udil cara wudhunya gimana Bambang? Terus kalau nggak wudhu berarti nggak sah dong sholatnya? Ya gitu sih kata Google, tapi kalau salah ya maaf. Nah kala itu Udil sholat dengan mengucapkan puji syukur karena katanya sekarang ia bisa menerima fisiknya yang pura-pura buntung ini. Cie bohong. Kemudian saat si Ratna makan dengan Dito, tiba-tiba si Beguna Lini marah-marah ke Ratna karena makannya terlalu berantakan. Kamu itu harus bisa jaga badan. Aku nggak mau ya, punya calon istri gemuk. Buset. Tapi kenapa ya di film sinetron kalau perlakuan kayak gini tuh pemainnya cuma diem aja? Apa gunanya punya cangkem kan kalau nggak buat adu bacot? Selesai makan berdua di malam harinya datanglah si Dito dengan muka dwi rupanya yang bermaksud mengajak Ratna kondangan tapi berwajah keluar, keluar lagi emosi ini bocah. Kamu tuh kalau ngajakin kondangan, kamu pakai pakaian yang bagus dong. Kamu yang keren, kamu yang cantik. Gila, pedas banget mulutnya kayak mulut tetangga. Ketika di jalan, Dito pun melihat Udil dengan tangan yang sehabis adu rasa enggan. Lalu dengan jahatnya, Dito malah membilas si Udil dengan air comberan. Dan saat disiram itu, Udil pun mulai stres karena cara nyuci bajunya gimana, woi? Buka baju aja setengah mati gue.